Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi kamu dan terhadap situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, malam ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut untuk malam ini, apakah ada sesuatu hal yang sedang dia tunggu dari diri kamu, atau memang ada yang ingin dia pertimbangkan terhadap keputusan pihak ketiga? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang lebih dominan? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini masih menerima yang namanya pertengkaran. Bukan hanya pertengkaran, tetapi masih menerima yang namanya kemanipulatifan. Bukan hanya kemanipulatifan, tetapi satu energi yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, masih ingin memberikan suatu sikap yang dimana sikap itu membongkar sesuatu hal yang begitu sangat misterius dari salah satu pihak yang sedang diprioritaskan oleh satu energi tersebut. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain,
serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, bisa saja kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut untuk saat ini pihak lain berusaha untuk mencari satu celah yang dimana satu celah ini bisa saja berkaitan tidak sanggup untuk melepaskan dan menutupi kesalahan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu belum sanggup untuk mengambil satu keputusan. Benar-benar belum sanggup untuk mengambil satu keputusan. Mungkin secara perkataan kamu ingin melepaskan, tetapi kalau saya mencoba untuk melihat sisi pemikiran kamu, sepertinya tidak menggambarkan situasi perkataan yang keluar dari mulut kamu. Karena yang saya lihat untuk saat ini, ada sesuatu hal yang masih kamu simpan di dalam pemikiran kamu, yang dimana pemikiran kamu itu mengingat suatu kenangan yang begitu sangat pahit. Mengingat situasi yang benar-benar membuat diri kamu sangat kecewa. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat. Dan jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu, agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. The Chariot, kartu pertama yang saya pegang. The Chariot, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan barusan, mencoba untuk mengarah kembali terhadap posisi energi kamu, terutama dari kondisi batin kamu. Sepertinya kondisi batin kamu itu, kamu berikan suatu sikap yang dimana sikap itu berupa egois. Egois yang saya kategorikan untuk saat ini, kamu masih memakai satu topeng yang begitu sangat tebal. Topeng yang seakan-akan menggambarkan situasi kamu tenang, tetapi
di balik dari ketenangan itu, batin kamu menjerit. Bisa saja secara perkataan kamu berkata, "Saya sudah tidak peduli dan saya ingin melepaskan dan saya ingin mengakhiri." Tetapi coba kamu pikir secara logika kamu. Apakah masih ada sisi kenangan yang kamu simpan di dalam memori kepala kamu? Saya tidak menyalahkan hal tersebut menjadi bahan di dalam pemikiran kamu, karena itu adalah kondisi yang pernah dirasakan oleh sisi batin kamu. Akan tetapi, kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya menjadi hal yang sangat positif, seharusnya pemikiran kamu itu kamu ubah menjadi sesuatu hal yang begitu sangat menguntungkan terhadap diri kamu. Dekariot, geng. Hitam di atas putih, putih di atas hitam. Mengambil satu keputusan, walaupun keputusan itu benar-benar sangat menyedihkan, tetapi keputusan itu tidak akan pernah mendapatkan situasi yang menjerit kalau diri kamu berani untuk mengungkapkan situasi kamu yang tidak nyaman tersebut. Dekariot, masih ada keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Dekariot, masih ada keseimbangan yang akan kamu dapatkan. Dekariot, masih ada perubahan yang akan kamu terima apabila kamu berani mengambil satu keputusan dengan cara berkomunikasi secara bijak. Bagaimana? Apakah yang barusan saya katakan ini kamu membenarkannya atau memang tidak kamu benarkan? Bagaimana, Wak Geng? Ini adalah unsur air. Kamu tahu sendiri, air tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Ketika air tersebut bisa dirasakan, secara otomatis kita akan mendapatkan pergerakan untuk memulai kehidupan baru dan mendapatkan perubahan. Semua tergantung terhadap keputusan kamu. Apakah diri kamu masih memperjuangkan, atau memang diri kamu masih ingin mempertahankan, atau memang diri kamu masih tidak mau kehilangan manusia tersebut. Kembali terhadap keputusan kamu. Karena saya rasa kalau kamu seperti ini, yang tidak berani untuk mengambil satu komunikasi secara bijak, kamu yang akan terjebak di dalam situasi kesedihan kamu. Sekuat apapun diri kamu untuk memberikan suatu reaksi yang penuh dengan keseimbangan, kalau sisi batin kamu masih berada di dalam zona ketidaknyamanan, secara otomatis posisi energi kamu akan selalu berontak. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap perkataan saya, yang dimana perkataan saya itu bisa mengarah terhadap pemikiran kamu, agar pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Saya tidak memberikan suatu sugesti, tetapi inilah yang saya lihat untuk malam ini ketika diri saya
mengarah terhadap posisi energi kamu. Dekariot ini mengharuskan diri kamu untuk keluar. Tujuannya apa? Agar diri kamu mendapatkan yang namanya kebebasan. Kebebasan dalam arti agar posisi batin kamu itu tenang, agar posisi batin kamu itu nyaman, dimana ketika posisi batin kamu sudah merasakan ketenangan, secara otomatis akan terkoneksi terhadap alam semesta, dan alam semesta mengubah secara perlahan-lahan kondisi kamu. Salah satu contohnya akan menghadirkan energi baru. Salah satu contohnya akan memberikan diri kamu suatu peluang. Cocok? Pak geng? Cocok. Jadi ceritanya kita malam ini menggibah mengenai posisi batin kamu. Kita akan menggibah posisi batin kamu untuk malam ini. Sebelum kita menggibah manusia yang pernah menyakiti kamu. Ini dia wadah. Kalaupun diri saya masih ingin membahas mengenai hubungan asmara kamu yang letaknya di dalam rumah tangga, saya rasa perkataan yang akan saya katakan ini, atau gibahan yang ingin saya gibahkan terhadap diri kamu untuk malam hari ini, sepertinya rumah tangga kamu itu dalam kondisi pertengkaran, perdebatan, perselisihan, selalu muncul satu permasalahan yang dimana permasalahan itu tidak tahu siapa yang membuat dan tidak tahu di mana tujuan dari permasalahan itu. Itu yang saya lihat untuk malam ini. Karena sekuat apapun saya menarik posisi energi kamu, ketika diri saya ingin membahas mengenai rumah tangga kamu, pasti secara otomatis batin kamu itu memberikan gambaran rumah tangga yang tidak sehat kembali. Rumah tangga yang tidak sehat, penuh dengan kebohongan, penuh dengan tekanan, penuh dengan tindakan yang keras, penuh dengan sifat dan karakter yang arogan, penuh dengan sifat atau karakter yang keras kepala, sifat egois yang terlalu tinggi, menganggap satu sama lain paling penting, tidak mementingkan bagaimana mental hasil dari rumah tangga tersebut. Ingat, jangan karena permasalahan antara diri kamu dengan orang yang kamu prioritaskan di dalam rumah tangga kamu, hasil atau berupa anak, menikmati dari perbuatan kalian berdua. Itu dia wadah. Karena secara otomatis yang mendapatkan dampak bukan kamu dan bukan dia, tetapi anak akan mendapatkan berupa karma. Karma dari kedua orang tua. Dan dia akan menganggap kebahagiaan itu hanya sebagai formalitas, bukan kebahagiaan secara utuh. Bagaimana mungkin kebahagiaan secara utuh sementara kedua orang tuanya saja sama-sama keras kepala dan egois, sekalipun
diri kamu yang benar, ataupun diri dia yang benar, ataupun diri kamu yang salah, ataupun diri dia yang salah. Yang terpenting hanya satu: jaga mental dari hasil hubungan rumah tangga kamu. Kamu harus bisa menjaga mental itu. Ia mau tidak mau berkomunikasi secara bijak, berkomunikasi secara cerdas dan tegas. Ingat, saya tidak memberikan suatu sugesti, dan saya tidak menyarankan agar diri kamu pisah dari manusia tersebut. Tetapi kalau memang diri kamu masih menginginkan rumah tangga kamu dipertahankan, doakan manusia tersebut. Arahkan manusia tersebut. Walaupun memang karakter dia sangat susah untuk diarahkan, sekerasnya batu, pasti ada titik akan melemah. Itu dewanya. Kamu jangan berpikiran, sikapnya seperti ini, saya mendapatkan ini, seperti itu. Yang perlu kamu pikirkan cuma satu: mental dari hasil rumah tangga kamu untuk kedepannya. Itu dia wadah. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang menjalankan hubungan LDR, saya hanya menyarankan munculnya kartu The Chariot ini. Kamu harus bisa bertindak secara cerdas. Kamu harus bisa mengikuti alur permainan dari pasangan kamu. Tetapi alur permainan itu jangan kamu yang lebih dominan untuk dimanfaatkan. Ikuti alur permainan dia. Kalau dia memberikan tarik ulur, komunikasi yang ingin kamu berikan, tarik ulur juga. Karena yang saya lihat, hubungan LDR kamu itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan ajas manfaat. Itu yang saya lihat untuk saat ini, Wak Geng. Mau diri kamu mengategorikan perkataan saya ini benar atau tidak benar, kembali terhadap pola pemikiran kamu. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, saya rasa keluarnya kartu yang saya pegang ini, kamu sedang berusaha keras melakukan suatu pergerakan demi perubahan terhadap keseimbangan hidup kamu. Itu. Di sisi lain, saya pun melihat kamu yang single parent sepertinya menanggung hutang piutang dari manusia yang pernah kamu prioritaskan. Pergi begitu saja, begitu pergi, semua dijatuhkan terhadap diri kamu. Hutang piutang, beban dan tanggung jawab, serta mental. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sepertinya untuk saat ini saya mengategorikan manusia ini masih memikirkan diri kamu, tetapi di sisi lain ada yang dia prioritaskan. Seakan-akan bingung mengambil yang mana, diri kamu atau memang pihak lain. Pihak lain atau memang diri kamu. Secara pemikiran mengarah terhadap orang lain, tetapi secara batin mengarah terhadap diri kamu karena dia menganggap kamu itu paling berharga,
Tetapi ketika diri dia menganggap diri kamu paling berharga, manusia ini sudah mengawali kehidupan yang baru terhadap orang lain, di mana orang lain itu tidak terima ketika manusia ini mengarah dan kembali terhadap diri kamu. Dekariot unsur air bisa saja satu permainan, bisa saja mengendalikan manusia ini secara utuh, sehingga diri kamu mengharapkan manusia itu untuk kembali tidak kunjung kembali. Bagaimana, Wak Geng? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Justice, di mana kemunculan kartu Justice ini mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali terhadap kata justice. Kata justice inilah yang sedang kamu harapkan untuk terjadi terhadap manusia tersebut. Justice, hukuman, justice, karma, justice, keadilan, justice, ketidakseimbangan. Itu yang sedang kamu sampaikan terhadap alam semesta dari kondisi batin kamu. Ayo, apakah diri kamu membenarkan apa yang barusan saya katakan? Karena yang saya lihat, kamu sedang menuntut keadilan terhadap Sang Pencipta. Saya loh yang tersakiti, saya loh yang kecewa, saya loh yang dihianati, saya loh yang dilukai. Kenapa dia yang menikmati kebahagiaan di luaran sana? Itu yang selalu kamu pertanyakan terhadap Sang Pencipta ataupun alam semesta ketika diri kamu berada di dalam satu ruangan yang menyendiri. Ketika diri kamu atau pemikiran kamu benar-benar merasa di dalam keheningan. Atau bisa saja ketika diri kamu secara formalitas tidak sengaja melihat manusia itu menikmati kebahagiaan, menuntut keadilan, di mana keadilan itu benar-benar dari situasi yang sangat-sangat menyakitkan. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu justice ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya hanya mengingatkan diri kamu. Sebelum diri kamu terobsesi untuk menyampaikan keadilan tersebut terhadap Sang Pencipta, saya rasa untuk saat ini kedua kartu yang saya pegang ini sedang mengarah terhadap diri dia. Sedang mengarah. Kenapa saya mengatakan sedang mengarah? Kemunculan kartu Dekariot bisa menyimpulkan pertengkaran yang sedang dia prioritaskan dari apa yang saya katakan tadi. Pertengkaran atau permasalahan yang seakan-akan manusia ini dikejar berbagai pihak untuk bertanggung jawab dari situasi kebohongan yang selama ini dia lakukan, yang selama ini dia berikan terhadap berbagai pihak. Karena manusia ini seperti ular, kapan mematuk sangat berbisa, tetapi ketika diri dia untuk saat ini, apa yang dia patuk, malah diri dia sendiri yang mematuknya. Justice, karma sedang berjalan terhadap diri dia. Salah satu contohnya, siapa tahu
Kamu sudah mendengar kabar dari manusia itu dengan kondisi yang terpuruk, atau memang kondisi manusia itu sudah ditinggalkan oleh pihak ketiga, tetapi ketakutan untuk mengarah terhadap diri kamu. Ibaratnya, apa yang dia tutup-tutupi selama ini terbongkar ke permukaan. Itulah yang saya kategorikan sebagai karma yang sedang dia jalani. Cocok? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali dengan kata The Hermit, saya rasa kata The Hermit ini memberikan diri dia suatu keadaan yang benar-benar gelisah. Untuk malam ini saya melihat dan merasakan ini manusia ada yang dia gelisahkan. Ada yang sedang dia pikirkan, di mana ketika diri dia memikirkan sesuatu hal itu, membuat diri dia merasa ketakutan. Seperti yang dikejar-kejar, khawatir, takut, waspada, gelisah, dan tidak tahu sama siapa harus bertukar pikiran. Ini dia. Keadilan, ketakutan, pertengkaran. Tanah, udara, air. Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, dan Virgo. 3 unsur, 9 zodiak. Siapa tahu kamu salah satunya, siapa tahu manusia itu salah satunya. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Wow, wadidaw. Muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini, kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak kembali, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kemunculan kartu The Lovers ini memberikan gambaran terhadap posisi energi manusia tersebut untuk saat ini. Hubungan dia terhadap pihak ketiga bukan saya kategorikan merasa nyaman. The Lovers dengan The Chariot tidak harmonis karena memang manusia itu sadar sudah dibohongi, manusia itu sadar sudah dimanipulasi. Itu dia wakil The Lovers. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, kamu sudah diliciki ketika diri kamu memprioritaskan manusia itu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. The Devil, iblis, kartu iblis. Kartu yang mengarah terhadap penyakit secara fisik, kartu yang berbicara terhadap kondisi ketidaknyamanan, kartu yang berbicara terhadap situasi pemikiran yang kacau. The Devil, iblis, hubungan perselingkuhan dia memberikan diri dia suatu penyakit. Hubungan perselingkuhan dia hanya memberikan pihak ketiga keberuntungan, tetapi memberikan manusia tersebut kebohongan. Hubungan perselingkuhan dia hanya memberikan diri dia dampak buruk. Hubungan perselingkuhan dia hanya membuat diri dia
benar-benar seperti dihakimi. Ini dia Wage. Berarti beberapa kartu yang saya pegang ini, yang barusan saya angkat ini, sepertinya tidak mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, tetapi mengarah terhadap kondisi diri dia, yang dimana kondisi diri dia untuk saat ini, the devil dari situasi yang pernah dia bohongi di luar dari diri kamu dan di luar dari pihak ketiganya. Ada satu energi di luaran sana yang mencoba untuk hadir di hadapan manusia ini. Karena manusia ini sudah membohongi satu energi di luaran sana. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.